Halo, halo, apa kabar? Banyak yang tanya-tanya nih kemana nih, Bung Rocky seharian kemarin ngilang gitu apa apa tersesat di gunung di sana di Padang Sidempuan atau gimana gitu. Iya, kemarin saya di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Selatan. Ya. Dan memang itu daerahnya agak jauh dari si langit. Jadi ada bagian-bagian yang masih melintasi hutan, jadi hilang sinyalnya tuh. Tapi yang nggak boleh hilang adalah sinyal kritik terhadap kekuasaan. Ya, dan lost it on translation ini jadi lost Oh, on sinyal itu benar, sering gitu. ya. Ya. Sama seperti cawe-cawe itu seringkali lost in translation sehingga orang tafsirkan macam-macam tuh. Ya, ya, Itu ya. yang saya kira menarik dalam politik seminggu ini, orang tetap berupaya untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe, dan itu Ya, berlanjut di pembicaraan di Sidempuan juga begitu. Jadi mesti cari konten lokal untuk menerangkan cawe-cawe itu apa, kira-kira ya, begitu. ya. Saya bilang Dan cawe-cawe itu seperti tapsel, tak pernah selesai. Kan tapsel terus singkatannya tak pernah selesai. Oh, Tapsel tak pernah selesai ya. Jangan seperti juga Medan. Kalau Medan dulu singkatnya masuk langkau dalam api neraka, bisa disebut atau sumut. Semua urusan mesti uang tunai, katanya begitu. Tak pernah selesai artinya jalannya sering kali rusak. Padahal sebetulnya itu bukan Hmm. karena kondisi alam tak perlu selatan, tanah bergerak, jadi sering kali longsor. Jadi itu maksudnya tak pernah selesai. Hmm. Karena keadaan alamiah. Nah di Ya. dalam politik tak pernah selesai karena ada yang ingin untuk tidak menyelesaikan. Ya, ada ambisinya yang ambisinya tidak pernah selesai terus gitu ya. Nah itu bedanya antara Tapsel dan Monas. Yes, oke. Dan kembali kita ngomong cawe-cawe, saya kira memang untuk orang luar Jawa itu jadi banyak pertanyaan. Apa sih sebenarnya maksud cawe-cawe gitu? Mungkin orang luar Jawa kemudian belakangan paham gitu, tapi rasa bahasanya itu nggak dapat gitu ya, Bung Rocky ya. Kan bahasa itu kan menyangkut rasa gitu ya, yang orang juga kadang-kadang itu yang kalau bukan bahasa aslinya orang akan nggak dapat itunya. Dan itu rupanya yang dicoba oleh Pak SBY dijelaskan lewat bukunya. Bukunya pendek, cuma berapa puluh halaman gitu. Tapi menurut saya cukup menarik gitu karena ternyata Pak SBY sekarang nggak di tengah kesibukannya melukis masih bisa juga menulis gitu. Saya ingat dulu waktu masih jadi aktivis itu, kita Hmm. memperdebatkan bagaimana cara membaca orang Jawa itu. Ya, Ada buku ditulis oleh Magni Suseno, judulnya ya, Etika Jawa itu. betul, betul. Jadi satu waktu teman saya, Ignaz Kleiden, dia bilang begini, kalau mau memahami etika politik Jawa, bacalah bukunya Franz Magnus Suseno. Dia orang Jerman, pastor, tapi mempelajari etika Jawa, sehingga dia menulis buku Etika Jawa. Jadi Hmm. kita mempelajari politik Jawa melalui etika Jawa. Tapi juga sebaliknya, untuk mengerti bukunya Magnus Suseno, Etika Jawa, maka kita perlu memahami cara orang Jawa berpikir. Kira-kira begitu. Itu Ya, juga dilemanya tuh. Seringkali ya, kita dipaksa untuk memahami sesuatu, padahal sistem hermeneutik kita berbeda tuh. Tetapi dalam politik tentu makin dikaburkan istilah itu. hmm. Semakin dikaburkan, semakin menarik untuk dibahas. Kira-kira itu soalnya, sehingga Pak SBY terpaksa mesti menurunkan ilmu-ilmu tafsirnya itu untuk menerangkan sesuatu yang bisa menyebabkan salah tafsir. Tapi Pak SBY juga bisa menimbulkan semacam kemenduaan. Apakah Pak SBY pro yang cawe-cawe positif, apa yang negatif? Kira-kira begitu Ya, dilemanya ya, ya. SBY. Ya, tapi kalau saya sudah baca karena baca bukunya pendek saja gitu. Memang Pak SBY memberikan contoh-contoh mana cawe-cawe yang positif yang pernah dilakukan dan mana yang kemudian cawe-cawe negatif. Saya kira tone-nya seperti biasa, Pak SBY ini kan bukan orang yang lugas kalau bicara gitu ya. Tapi tetap saja pesannya dia itu jelas gitu. Dia mengingatkan agar jangan sampai karena dia memberi contoh ini cawe-cawe yang positif, ini cawe-cawe yang negatif gitu dia saya kira pesannya jelas bahwa jangan sampai kemudian Presiden Jokowi terprosok, terjerembab dalam gorong-gorong cawe-cawe gitu karena sekarang ini kelihatannya tanda-tandanya cawe-cawenya itu yang cawe-cawe yang negatif gitu. Sebetulnya dengan menyebutkan Presiden Jokowi itu cawe-cawe apapun positif atau negatif itu artinya ikut campur yang berbahaya. Hmm. Walaupun maksudnya bagus nih cawe-cawe untuk menyelamatkan bangsa. Iya, tapi kalau yang ngomong itu Presiden Jokowi, dia adalah seorang politisi juga. Sehingga di belakang istilah cawe-cawe yang positif pun kita mesti curigai. Apalagi kalau cawe-cawenya langsung mengarah pada negatif gitu. Dan
Kelihatannya Pak SBY mau terangkan itu di dalam upaya mencegah jangan supaya cewek-cewek yang kabur maknanya itu dipahami sebagai hal yang positif. Nah, karena itu dikasih imbangan oleh SBY. Cewek-cewek yang diucapkan Pak Jokowi sebetulnya mengarah pada yang negatif. Itu juga Ya, hak kita untuk menafsirkan bukunya SBY. ya. Saya kira ya, nggak itu kalau kita baca semua pasti pesannya seperti itu memang. Jangan sampai terjebak pada yang negatif dan ini kan gaya Pak SBY lah yang tidak langsung kalau bicara juga. Ya, ini juga salah satu gaya khas Jawa juga. Tidak direct gitu kalau bicara. Ya, nanti saya lagi berupaya menulis cara membaca pikiran SBY gitu. Saya Oke. kenal Pak SBY panjang, terutama karena diskusi-diskusi akademis itu Hmm. tentang global politik terutama itu. Setiap Hmm. kali ada buku baru, Pak SBY pasti undang saya beberapa teman untuk diskusi soal Hmm. ide di dalam buku itu. Dan SBY selalu menganggap bahwa demokrasi itu harus dihasilkan berkali-kali itu. Dia Hmm. tunjukkan beberapa fakta di dalam politik dunia bahwa dia terlibat di dalam banyak institusi demokrasi dunia. Jadi justru ketika SBY lengser, dia dipanggil atau diminta untuk berceramah dan ikut dalam banyak organisasi demokrasi itu di dunia, di skala dunia. Jadi saya kira itu juga latar belakang kenapa SBY mesti terangkan bahwa cawe-cawe itu tetap punya potensi berbahaya kalau itu dikendalikan atau diucapkan atau dimainkan oleh seorang yang sedang berkuasa tuh. Lain kalau udah nggak berkuasa, maka cawe-cawe itu sekedar peringatan akademis. Jadi kalau SBY sekarang bilang jangan cawe-cawe, itu nggak ada efek apa-apa pada kekuasaan karena SBY bukan lagi penguasa. Tapi dia mau ucapkan itu sebagai narasi untuk mengingatkan bahwa demokrasi jangan sampai terhalang hanya karena perbuatan cawe-cawe. Jadi itu saya kira bedanya seseorang yang pernah 10 tahun memerintah Indonesia lalu jadi panutan dalam mengerti arah demokrasi. Begitupun SBY orang yang paham tentang situasi politik Indonesia dari perspektif etika terutama tuh. Ya. Nah, SBY kemudian menemukan satu peristiwa di mana dia mesti terangkan bahwa cawe-cawe itu punya efek buruk terhadap perkembangan politik kalau itu jadi semacam upaya untuk merekayasa sesuatu tuh. Apapun mau hasilnya negatif atau positif, tetap itu berbahaya. Karena di belakang istilah cawe-cawe ini pakai presiden adalah kemampuan presiden untuk mengendalikan. Mungkin motifnya positif, tapi caranya negatif. Atau mungkin motifnya negatif, caranya positif. Jadi itu saya kira peringatan bijak, walaupun dalam dilema oleh Ya. presiden. Oke, karena kalau Pak Jokowi, Pak SBY ini, walaupun dia orang Jawa Timur kan memang seperti saya sebutkan tadi daerahnya daerah Mataraman gitu ya. Jadi kalau bicara juga lebih kultur Mataramnya kental gitu, tidak daerah gitu. Saya tapi coba membantunya dengan daerah. Saya menyebutnya begini, cawe-cawe itu justru menurut saya yang terjadi padahal adalah ini semacam apa ya, semacam penghalusan istilah yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo sebenarnya untuk soal-soal yang seharusnya memang tidak boleh dilakukan begitu. Jadi dia bersembunyi di kalimat cawe-cawe itu karena dalam frasa bahasa Jawa itu sebenarnya banyak sekali tone-nya itu mestinya positif cawe-cawe itu. Iya, tapi kemudian itu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat lain Pak Jokowi. Ya, Misalnya dia kan jangan salah pilih presiden ya, berikutnya. betul. Itu akhirnya orang hubungkan kalau begitu yang dimaksud dengan cawe-cawe adalah upaya untuk menghalangi satu dari tiga calon presiden itu. Karena Ya. pasti di antara tiga itu ada yang jangan dipilih kan. Jadi Mhm. sebetulnya suspicion kita itu, kecurigaan kita itu dimaksudkan untuk menerangkan pada publik bahwa cawe-cawenya Jokowi itu memang sudah punya maksud kan itu kan pada Mhm. akhirnya maksudnya dia ucapkan sendiri itu ini Mhm. kalau kita pakai metodologi akademis ya yang namanya Ya. hermeneutik of suspicion itu jadi jangan dianggap kita asal nafsir ini juga bisa juga orang bikin disertasi dengan istilah cawe-cawe itu dan dihubungkan antara satu structure berpikir dalam politik etika Jawa dan impact yang sering dihasilkan di dalam pola kekuasaan Jawa. Dan kita tahu kekuasaan Jawa itu selalu bersembunyi di dalam simbolisasi itu, Ya. simbolik itu. Dan Mhm. itu yang menerangkan kadangkala terbaca di atas panggung itu indah, tapi sebetulnya di belakang panggung itu ada permainan tukar tambah. Dan kita tahu bahkan semua peristiwa perubahan politik atau suksesi di dalam kerajaan-kerajaan Jawa itu berlangsung dengan cara intrik kan itu Ya. dasarnya kan. Ya. Jadi, Ya. jadi itu sebetulnya yang kita mau ingatkan bahwa the idea of power in Japanese culture di dalamnya mesti ada keterangan-keterangan yang dibaca secara terbalik. Ya, dan saya kira sebenarnya kita sudah juga menyaksikan jauh sebelum ini kehebohan ini muncul soal
bagaimana miskomunikasi antara Surya Paloh dengan Jokowi yang dalam bahasa Surya Paloh sebenarnya seperti kakak dan adik begitu ya. Karena dalam cara berpikirnya Surya Paloh menganggap ya bahwa dia menyatakan mendukung pemerintahnya Jokowi Ma'ruf itu sampai periode 2024, tidak setelah itu. Karena itu dia merasa apa yang salah dengan dia mendukung Anies Baswedan gitu, karena sudah komitmen dia sama Jokowi dia penuhi selama 2 periode kan gitu. Sementara Jokowi seperti yang disampaikan oleh Pak ketika pertemuan dengan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh kan ini dianggap lancang, dianggap kurang ajar gitu, mendukung Anies kok tidak izin ke dia. Ini kan juga apa cara berpikir yang berbeda secara culture, dampaknya juga serius secara politik kan gitu. Nah, itu bedanya anak Medan sama anak Solo itu misalnya. Kalau anak Medan mau udah terang-terangan aja bahwa ini maksud kami itu. Anak Solo lain dia tafsirkan tuh. Jadi Pak Jokowi menafsirkan ucapan dari Pak Surya Paloh justru sebagai cawe-cawe kan, kiranya begitu kan. Jadi dia tersinggung juga bahwa kenapa mesti tegas-tegas bahwa memang hanya demi 2024 kan, nggak mungkin Surya Paloh bilang kami mendukung Jokowi bahkan setelah dia udah lengser kan. Jadi memang Surya Paloh punya pengertian yang khas tentang apa itu yang disebut batas dari atau batas usia politik seseorang. Itu pentingnya kita ajukan kejujuran di dalam bercakap-cakap tuh. Nah Pak Jokowi nggak paham yang begituan tuh. Dan dari awal Pak Jokowi selalu bersembunyi di dalam kalimat yang nanti akan diterangkan. Bahkan dia sering kalau dia terpojok dia bilang ya kan saya nggak baca apa yang saya tanda tangan. Kayak itu juga bahaya juga tuh. Jadi nanti dianggap ya saya nggak tahu apa maksudnya diterima oleh publik. Tapi publik udah dapat kesan, dan kesan itu makin kuat bahwa Pak Jokowi menginginkan seseorang menjadi penerus dia tuh. Berarti ada beberapa orang yang tidak dia inginkan. Kan gampangnya begitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang ya dia ingin Prabowo, ya udah berarti dia nggak ingin Ganjar, dia nggak ingin Anies. Kalau dia bilang dia ingin Ganjar, maka dia nggak ingin Anies, nggak ingin Prabowo. Kan gampang aja kan. Itu pentingnya Pak Jokowi bilang aja siapa yang dia inginkan. Jangan kasih sinyal yang mendua sehingga itu jadi permainan interpretasi. Dan itu sebetulnya yang sedang berlangsung sekarang. Sampai sekarang Pak Jokowi nggak mau beritahu siapa yang mau di endorse. Dia cuma bilang siapa yang jangan dipilih, dan itu orang tafsirkan itu Anies dari awal tuh. Karena nggak ada komunikasi politik antara Anies dengan Pak Jokowi. Padahal Anies bagian dari rejim Jokowi awalnya kan sebagai menteri. Jadi etika itu yang gagal dipertahankan oleh Pak Jokowi. Dia bersembunyi di dalam bahasa yang mendua terus itu. Ya, dan saya kira mungkin itu ya latar belakangnya kenapa akhirnya Pak SBY menulis itu juga. Ini juga tafsir kita juga ya. Karena kan sebelumnya Pak SBY ketika mimpi beliau ngajak pulang kampung dengan Ibu Mega dan Pak Jokowi gitu. Tapi ketika rupanya waktu itu mungkin Pak SBY membayangkan oke, bisa seperti dialah diajak Madek Bandito gitu, dalam Jawa kan begitu juga, kalau mantan pimpinan-pimpinan itu pasti Madek Bandito Ratu pergi ke jauh dari hiruk pikuk dunia, kemudian ke keheningan, dan itu disimbolkan pulang kampung. Tapi mungkin begitu Pak SBY tersadar dari mimpinya, oh ternyata nggak bisa Jokowi diajak ngomong, terpaksa bikin buku itu tadi, buku cawe-cawe itu gitu. Itu tuh Pak SBY menunggu 1 minggu reaksi Jokowi, ya bagus juga tuh ucapan begituan. Jadi memang SBY mengumpankan narasi dan tidak ada counter narasi itu. Maka SBY menganggap ya Pak Jokowi memang nggak bisa diajak untuk jadi pertapa itu, masuk di dalam kesunyian. Dan itu yang kemudian menggerakkan lagi SBY untuk menerangkan bahwa cawe-cawe Jokowi memang cawe-cawe yang bermuatan politik, kira-kira begitu, bukan bermuatan etika tapi bermuatan politik. Nah, itu kemudian menimbulkan interpretasi baru bahwa Pak Jokowi tetap ingin dengan prinsip dia itu bahwa akan ikut campur. Itu maksudnya. Nah, SBY berupaya supaya panggil Pak Jokowi nggak usah ikut campur lah. Mari kita hiking sama-sama atau saling asuh cucu itu. Ternyata bagi Jokowi dia belum selesai dengan mental untuk jadi seorang pertapa. Jadi pulang kampung itu gagal. Bukan karena hanya macet, tapi karena ada satu penumpang yang nggak mau ikut. Atau mungkin Pak Jokowi menjawab, soalnya jalur kereta cepatnya baru sampai Bandung, belum bisa sampai Solo. Tunggu nanti. Nah, tunggu kata Pak Jokowi, setelah kereta api cepat sampai Surabaya, baru kita bisa pulang kampung. Dan itu artinya berapa periode lagi begitu.
Ya itu masalahnya kan SB mesti terangkan bahwa dia mimpi pada waktu itu tengah malam apa siang bolong. Ternyata mimpi SB mimpi di siang bolong. Jadi nggak berakibat sebetulnya. Tapi SB bisa bermimpi kembali dan menuliskan mimpi-mimpi dia sebagai pelajaran tentang bagaimana menarasikan satu kegelisahan melalui fasilitas yang disebut bahasa ketiga yaitu mimpi itu. Bahasa pertama tentu bahasa akademis, bahasa kedua ya bahasa politik, dan bahasa ketiga artinya bahasa mimpi. Jadi SB sudah mengajarkan cara berkomunikasi yang metapolitik. Mimpi itu kan metapolitik. Tetapi di ujungnya tetap orang tagih itu yang dimaksudkan oleh SB apa. Dan SB pasti akan anggap silakan interpretasi. Dan seluruh interpretasi kita menganggap bahwa Jokowi nggak ingin pulang kampung. Dia ingin tetap berupaya untuk jadi penguasa dan nggak ingin jadi pandito ratu. Yes, ya, oke. Tetapi saya justru ingin lebih menyoroti Pak SBY ya, karena bagaimanapun Pak SBY ini menarik juga ya, karena dia ternyata bisa menggunakan medium yang memang sekarang digunakan oleh anak-anak sekarang, media sosial. Kan waktu mimpinya kan ditulis sendiri tuh dengan kode SBY di belakang itu, artinya Pak SBY juga yang nulis gitu ya, itu di melalui Twitter gitu. Ini kan medium anak sekarang. Dan dan ketika menulis buku ini, saya kira tradisi yang juga mungkin sudah lama hilang dari para di kalangan kita menulis ya, menulis yang cukup panjang, tidak terlalu panjang tapi tetap aja itu sebuah tulisan yang menurut saya perlu ketekunan dan passion sendiri gitu, dan itu dilakukan oleh Pak SBY. Menarik kok, mestinya nanti orang seperti Pak SBY, orang seperti Pak Jokowi dan Ibu Mega itu juga sama-sama menulis buku gitu ketika dia jadi nanti tidak lagi jadi presiden, dan dari situ kita bisa belajar gitu. Iya, itu juga refleksi dari penonton FNN yang menganggap wah saudara Hersu ketika diskusi terus dengan Bang RG itu tulisan-tulisannya kok nggak ada lagi. Oh iya Dulu iya iya Hersu betul. menulis analisis dan refleksi itu. Tapi Betul. oke. Bagian-bagian ini mengingatkan kita untuk saling memperkuat narasi. Narasi YouTube juga itu adalah narasi yang harus diperkuat. Narasi tekstual yang biasa ditulis SBY. Karena SBY orang yang tertib. Dia selalu ingin ada dokumentasi tertulis. Bahkan pidato-pidato dia itu tertulis. Dan satu waktu saya pernah tanya ke beliau, kenapa nggak tanpa teks saja kan? Karena waktu itu saya ngomong, mereka yang suka pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Lalu SBY bercanda bahwa iya karena yang ngomong Rocky Gerung tuh. Tapi saya kan presiden, mesti ada yang jadi file negara. Jadi SBY selalu memerlukan teks, memerlukan PowerPoint supaya ada filenya. Itu pentingnya tuh seorang presiden menuliskan, karena secara formal dia kepala negara tuh. Nah beda dengan Pak Jokowi udah dikasih PowerPoint, dikasih teks masih salah juga bacanya kan. Jadi orang kita bedain. Jadi buat apa sebetulnya kemampuan memori seorang presiden itu kalau dia bahkan diberi bahan yang tertulis pun dia lupa tuh, dan nanti ucapan dia berbeda dengan yang ditulis. Nah SBY konsisten dalam soal itu, dia menuliskan pikiran-pikirannya dan pasti itu akan jadi bahan riset ke depan, bahwa ada seorang presiden yang menulis buku, Bung Karno menulis buku tuh, Abdurrahman Wahid juga banyak pidato yang disimpan sebagai file. Kendati Pak Gus Dur kalau ngomong tuh dia pasti keluar dari teks itu, tapi konsisten tentang demokrasi. Jadi kita sebetulnya dapat pelajaran juga dari SB bahwa narasi itu sebaiknya diucapkan secara tertulis supaya ada file negara, terutama bagi pejabat-pejabat negara, apalagi presiden. Kalau saya memang kebiasaan asal mau aja tuh, karena pasti ditulis apa nggak ditulis, buzzer pasti serbu duluan kan. Oke, tadi karena Anda singgung, memang betul. Saya sendiri sebenarnya tipikal orang yang lebih nyaman, puas gitu ya menulis gitu. Memang saya banyak menulis. Memang belakangan ini sekarang jarang sekali nulis karena saya menyadari bahwa sekarang yang lebih efektif kita menggunakan YouTube. Tapi tetap saja kerinduan untuk menulis itu tetap ada, dan itu sebuah keterampilan yang saya kira ketika lama tidak kita gunakan itu hilang juga, Bung Rocky. Jadi tetap nulis itu harus jadi tradisi kita ya. Karena orang sekarang, anak-anak sekarang mungkin lebih banyak cuman lewat Twitter yang 140 kata, dan atau lewat TikTok, bahkan lebih pendek lagi itu, lewat TikTok gitu. Nah ini fungsi-fungsi semacam itu yang juga harus kita jadikan semacam perintah etis pada para jurnalis. Karena saya baca banyak jurnalis yang nulisnya asal karena ngejar clickbait, lalu grammarnya berantakan, datanya kurang, punktuasinya itu tanda bacanya seolah-olah diabaikan. Jadi kita ingin walaupun dalam dunia media sosial ada persaingan kecepatan berita,
Tapi keutuhan pikiran itu mesti ada dalam tulisan. Jadi jurnalis ini banyak jurnalis yang saya suka kritik, bertanya pun dia berupaya untuk cari sensasi aja tuh. Betul. Padahal pertanyaan jurnalis itu akan jadi pedoman bagi Republik ini kemana arah pikiran bangsa. Jadi sekaligus kita evaluasi juga kebiasaan kita untuk sekedar mencari clickbait. Betul, betul. Dan bertanya itu tidak sekedar bertanya loh, itu mencerminkan apa yang Anda baca sebenarnya. Dari situ kita tahu wartawan seperti apa gitu. Ya itu ini pentingnya tuh. Demokrasi hanya bisa dituntun kalau ada ketegasan di dalam pikiran dan terbaca di dalam tulisan tuh. Jangan sampai kita lihat bahkan media-media sensasional, media-media besar itu juga hanya ingin sensasi itu, TV One, News segala macam, bahkan grup-grup besar tuh, Tempo juga yang bagian-bagian online itu, Kompas itu, grup apalagi segala macam itu yang online itu. Begitu banyak cara mencari sensasi sehingga sumbernya nggak jelas, tiba-tiba Twitter bodong pun dianggap sebagai sumber berita tuh, TikTok brengsek dianggap sumber berita hanya untuk cari sensasi. Itu pentingnya kita ingatkan bahwa pendidikan bangsa ini dimulai dari kerapihan berpikir dan ketelitian di dalam menulis. Yes, oke. Dan saya kira Pak SBY sudah mulai tradisinya, Pak SBY hidup dalam tradisi itu ya. Gitu. Ya, itu SBY orang yang tertib karena dia tetap merasa bahwa di balik ucapan-ucapan dan persaingan politik mesti ada maknanya bagi bangsa, dan itu pentingnya tulisan yang bermutu dengan data yang akurat dan posisi politik yang tepat. Ya, nanti mumpung sebelum kita closing ya, ini saya mesti ingatkan ini jangan-jangan wah ini karena Bung Rocky ini cukup dekat dengan Pak SBY dan saya berarti SBY, kita puji-puji Pak SBY. Kita akan puji juga hal yang sama pada Pak Jokowi kalau Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama ya, dengan menulis apa yang dia pikirkan gitu ya, Bung Rocky. Dengan gitu kita bisa memahami secara utuh apa sih sebenarnya ide Pak Jokowi tentang bangsa ini. Jangan hanya cawe-cawe saja. Iya, orang sering anggap saya Partai Demokrat. Enggak, saya berteman dengan SBY karena diundang diskusi, bukan diskusi politik. Itu mah basa-basi aja, kan kita tahu apa sebetulnya yang bisa didiskusi dalam politik itu. Tapi SBY orang yang ingin minta pendapat alternatif. Dia ajukan satu tesis, selalu undang banyak teman untuk berdiskusi. Itu hal yang indah. Pada waktu SBY berkuasa, saya pengkritik paling tajam juga selama SBY memimpin Indonesia. Tetapi SBY nggak pernah tersinggung tuh, dan dia ajak untuk diskusi itu, dan sampai sekarang tradisi itu berlanjut. Nah, kita ingin Pak Jokowi juga begitu. Tapi kalaupun Pak Jokowi nggak punya kapasitas, maka kita ingin Pak Jokowi jangan ucapkan sesuatu yang dia sendiri nggak paham intinya kan, atau sengaja dia palsukan pemahaman itu supaya terjadi keadaan goro-goro, dan itu yang memungkinkan diatur kembali politik berdasarkan hal-hal yang di luar grammar demokrasi. Tadi saya pakai istilah goro-goro betul ya, yang betul. Goro-goro ya memang ini sekarang eranya udah masih goro-goro sebenarnya tahapan. Tapi seperti saya singgung berikutnya, karena kalau ada ngomong goro-goro ini kan tahapan wayang ya. Goro-goro itu biasanya tengah malam. Tetapi biasanya goro-goro itu adalah semacam apa ya? Semacam tanda awal. Apa ya? Semacam pendahuluan untuk sebuah peristiwa ketika akhirnya terjadi perang besar. Dan ketika terjadi perang besar itu antara Kurawa dan Pandawa, dan pasti kebaikan itu menang. Itu yang pakem di pewayangan seperti itu. Gitu. Jadi kita tahu bahwa cewek-cewek Jokowi itu adalah goro-goro untuk kekalahan itu. Oke, bibir sih Bung Rocky ya. Kita ketemu lagi ya. Sekali ini kita coba ngomong rada dalam tapi dengan cara yang lebih santai, dan kita ingin cawe-cawe pemikiran cawe-cawenya Pak Jokowi maupun cawe-cawenya Pak SBY. Ya begitu ya, dalam rangka itu kita ya. Iya, dan semua itu terjadi karena Pak Jokowi tidak menghendaki 0%. Maka yes. Masuk jebakan cawe-cawe. Ini yang paling penting. Yes, kita cawe-cawe 0% ya. Yes.